Saudara-saudaraku, kalau orang membersihkan diri bagus, tapi itu luar. Tapi itu tidak ada yang dibanggakan untuk hal yang rohani. Itu belum ada mengena dengan rohani. Selama hidup kita terus mandi. Tapi mandi itu tidak membersihkan rohani, tidak bisa. Yang bisa membersihkan rohani adalah firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan Roh Kudusnya Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau hanya luarnya yang dibetulin, kelihatannya bagus, tapi dalamnya itu bagaimana saudara-saudaraku? Itu sebabnya tidak ada yang dibanggakan kalau hanya luar yang bagus. Tapi kalau dalamnya sudah bagus, luarnya kita bagusin. Nah, itu lebih baik lagi. Itu sebabnya kalau kita beribadah, kita juga pakai pakaian yang sopan, yang baik. Ya, ini saudara-saudaraku. Itu harus datang dari dalam yang sudah dibenarkan, yang sudah dibersihkan, yang sudah dirubah, sehingga tidak hanya separuh. Kalau hanya luarnya yang sudah bagus, dalamnya belum, nah itu masih rankingnya kuburan. Nah itu masih rankingnya kuburan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yang sangat indah di dalam Kristus ialah menanggalkan tubuh yang berdosa. Inilah ibadah yang sangat baik. Tuhan Yesus memberkati semua para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau memperhatikan dari Kolose pasal yang kedua, ibadah kita yang membawa anugerah dan berkat. Karena kalau ibadah kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi jaminan. Dia memberkati roti makanan, air minuman, dan kesehatan. Jaminan kesehatan dalam dua bagian, rohani dan jasmani kita. Itu sebabnya kita akan memperhatikan bagaimana kita beribadah di dalam Yesus Kristus. Kolose pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-6 panjang lebar sampai 23. Saya akan baca ayat yang genap, saudara akan baca ayat yang ganjil, sampai nanti yang terakhir ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berada di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania untuk kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala semua
pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh Adam tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah menyetujui pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pemenang umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara di atas yang di atas. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang dunia adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang dipejam dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan lainnya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan ini, jangan ucap itu, jangan sentuh ini. Semuanya ini hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bersama kita, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, tapi merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup di duniawi. Saudara-saudaraku, dari yang terakhir ini, supaya kita memiliki ibadah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Jadi ibadah ini dimulai di dalam Yesus Kristus. Ini tidak bisa diterima oleh akal orang Israel yang sudah memiliki ibadah sejak mereka keluar dari Mesir, dan mereka merayakan Paskah, dan sesudah itu mereka melewati Laut Merah, Laut Kolsom, dan Tuhan membawa mereka berkeliling Gunung Sinai, dan mereka menerima peraturan-peraturan ibadah. Selanjutnya bangsa itu menerima 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat dengan cara-cara ibadah mereka. Ya, merayakan harus di bulan pertama bagi mereka, itu namanya bulan Abib. Nah, itu tahun atau bulan pertama di penanggalan orang Israel. Jadi ada nama-nama bulannya, bukan seperti bulan Masehi Januari Februari,
tapi mereka bulan Abib, ada ya pokoknya 12 juga. Nah ini saudara-saudaraku, jadi mereka sudah begitu terikat dengan ibadah mereka yang didasari dengan inti 10 hukum Taurat. Tetapi sekarang kita saudara-saudaraku tidak lagi dengan cara ibadah Yahudi, karena kita sudah menerima Yesus Kristus. Orang-orang pertama, Kristen yang pertama, mereka selalu beribadah mulai dari mengingat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu merupakan kemenangan. Sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengambil kunci maut, dan juga sudah selesai mengadakan penebusan dosa. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari Minggu. Makanya itulah permulanya umat-umat Tuhan beribadah pada hari Minggu. Tetapi itu bukan harus merupakan peraturan harus hari Minggu supaya sah. Tidak. Di dalam firman Tuhan ini kita akan lihat semua hal-hal yang jasmani itu bukan itu yang menentukan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-16 tadi, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Ini Kolose 2 ayat 16. Mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya. Jadi dalam agama Israel, agama Taurat, dan banyak yang sejenisnya, mereka masih menganggap ada hari tertentu, hari berkat, ada hari tertentu, hari yang nyata kuasa Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, tidak ada, bukan itu yang menentukan. Jadi tidak hal-hal lahiriah. Itu sebabnya Kolose pasal 2 ini ayat 6 dengan yang ke-7, penegasan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi berakar, dibangun di atas Yesus. Itu sebabnya beda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Tidak ada kaitan
berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah, tapi langsung kepada yang rohani. Jadi langsung kepada hal yang rohani. Itu sebabnya ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi menurut Kristus. Ini saudara-saudaraku, jadi filsafatnya ini adalah pemikiran yang dianggap bisa diterima oleh akal manusia. Ini saudara-saudaraku, jadi kita tidak boleh ditawan oleh cara filsafat yang kosong. Ini kelihatannya masuk akal dan juga ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi semua tidak menurut Kristus. Ini saudara-saudaraku, kita harus berbeda. Ada yang mau baca dulu ini kembali ayat 6 dengan 7 pasal 2 ini juga. Ayat 6 dan 7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi inilah yang harus ada dalam kita, supaya hidup kita tetap di dalam kehidupan Yesus Kristus. Di dalam ibadah kita yang lain kita sudah mendengar Rasul Paulus meniru Kristus dengan benar, dan Rasul Paulus mengajar anak muridnya Timotius bagaimana mengikut Yesus dengan benar. Dan Timotius juga mengajar banyak orang dengan benar bagaimana hidup Kristus. Dan ini terus sampai kepada kita. Ini yang dimaksud, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu tentang Yesus Kristus itu tadi. Dan itu harus menjadi syukur kita. Apapun bentuk-bentuk agama, saudara-saudaraku, ini sudah ditulis bagi kita. Inilah yang sulit juga diterima oleh bangsa Israel sendiri. Ini dianggap ajaran sesat sama mereka. Tetapi ada waktunya mereka nanti dikasihi sebagai hari yang terakhir,
Jadi mereka juga mendapat kesempatan pada hari yang terakhir untuk menerima Yesus Kristus. Kita juga sudah sering membaca ini dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar dalam tidak menerima Yesus. Tetapi itu adalah membuat kesempatan bagi di luar orang Israel. Jadi sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi justru ketegarannya itu menjadikan rahmat kemurahan itu kita boleh menerima Yesus yang kita sudah baca tadi dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Jadi ini akibat dari penolakan bangsa Israel itu sendiri. Itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh dan bersegera ada di dalam dan tetap ada di dalam Yesus. Jangan sampai bergeser. Dengan jalan demikian, ini ayat 26, seluruh orang Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang terjadi. Jadi bangsa Israel itu dikatakan dalam Roma 11 ini ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi kejatuhan mereka itu jalan masuk di luar orang Israel.
supaya itu juga menjadi pendorong bagi bangsa itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bagi kita ini sungguh-sungguh hanya kemurahan. Sebab keselamatan itu sudah ada tadi-tadinya dari Adam. Tapi Adam berbuat dosa, maka dicari anak-anaknya. Maka ada orang yang mulai lebih mendekatkan dan lebih mendekatkan dan lebih mendekatkan, sehingga ada yang sungguh-sungguh bergaul erat dengan Tuhan. Ada yang, tolong baca Kejadian pasal 5. Mulai ayat 20 lah. Jadi ia mencapai umur 962 tahun lalu dia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, cukup sampai di sinilah. Saudara-saudaraku, sebenarnya kalau Adam tidak berbuat dosa, maka semua berkat itu akan rata semua bagi keturunannya. Tapi ada yang tersingkir seperti Kain, tapi ada yang dekat, sangat dekat bergaul, itulah Henok. Kalau bangsa Israel tegar, maka kita harus sungguh-sungguh sangat mendekatkan diri. Itu sebabnya kita sudah baca dalam Kolose itu, kalau kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap, ini saudaraku, di dalam Dia, tetap. Jadi tidak boleh bergeser-geser. Ini. Itu sebabnya Adam tersingkir, Kain tersingkir, Habil sudah dibunuh, maka ada mulai Set, Enos, mulai lebih dekat lagi, dan ada yang sungguh-sungguh erat. Itulah Henok, dan dia boleh terangkat, saudara-saudaraku. Inilah contoh bagi kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Jadi riwayatnya Henok itu 6, baca dulu lagi sambungannya. Setelah Metusala hidup 180 tahun, Ayat 21 saja, 22. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Iya. Jadi Henok itu mempunyai umur 365 tahun. 65 tahun adalah kehidupan secara biasa. Tetapi 300 tahun itu dia tetap bersama dengan Tuhan.
Saudara-saudaraku, ini dikehendaki Tuhan bagi kita. Tetap di dalam Dia. Disebut, hendaklah kamu berakar. Jadi tidak berpindah-pindah. Berakar di dalam Dia. Berakar itu semakin mendalam. Dibangun di atas Dia dengan pondasi yang kokoh. Ini saudara-saudaraku, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini harus terjadi bagi kita, saudaraku, karena kita sudah mendapat kemurahan yang sungguh-sungguh. Jadi dengan pelanggaran bangsa itu, bangsa Israel, kita boleh mendapat jalan masuk. Tetapi cara kita dalam pengiringan kita, itu sebabnya harus semakin di dalam Yesus. Semua harus mengarah ke situ. Karena pada akhirnya kalau Yesus datang, Dia hakim untuk semua manusia. Dia datang untuk sebagai yang terakhir, raja segala raja. Maka saudara-saudaraku, semua kita sekarang harus dimulai. Hidup tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia. Itu sebabnya Kristen itu semua sama seperti Rasul Paulus. Dia harus bisa berkata, ikut saya seperti aku mengikut Kristus. Karena pengiringannya itu dapat dipertanggungjawabkan sepenuh. Dan kiranya Tuhan tolong kita semua supaya nanti kesaksian kita sampai bisa begitu. Jadi kita ini sudah penuh sama seperti Dia. Dan dari pengalaman itu kita boleh bersaksi. Ini saudaraku, kiranya semua kita boleh menangkap maksudnya firman Tuhan. Ibarat air ini penuh, harus begitu saudaraku, penuh. Jadi kalau kita bagi sama orang, ya nanti kosong saudaraku. Nih berkurang nih. Apalagi ku minum semuanya, habislah kosong. Jadi kalau kita jangan begitu. Harus ada saluran. Jadi mengalir terus. Dia tetap penuh, mengalir terus. Sebab kalau kita pas-pasan, apalagi setengah dibagi lagi kosong, nanti orang berkata, lah kamu aja bersaksi-bersaksi, hidupmu aja nggak seperti Kristus. Nah gitu saudaraku. Jadi kita harus memiliki kesaksian kehidupan Kristus. Sama seperti Rasul Paulus, tirulah aku seperti aku sudah meniru Kristus. Haleluya saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini yang sangat baik saudara-saudaraku. Jadi kita ini semua harus sampai luber. Nah, ini ya. Jadi mengalir dari yang penuh
mengalir. Ini sangat baik. Nah, pengalaman kita di dalam Yesus adalah, saudara-saudaraku, menanggalkan tubuh yang berdosa. Ada yang mau baca ayat 11 Kolose 2. Ini saudara-saudaraku, corak ibadah kita. Harus yang sampai ke dalam. Harus bisa membedakan kebersihan luar dengan kebersihan dalam. Contohnya, biarpun kita cuci tangan, tapi tidak bisa itu mencuci hati kita. Biarpun kita mandi bersih-bersih, tapi itu tidak akan bisa mencuci dalam hati kita. Karena saudara-saudaraku, yang masuk ke dalam manusia itu hanya makanan. Ini saudara-saudaraku. Dan nanti kalau seperti sekarang lewat pendengaran, itu suara. Jadi biarpun kita bagaimanapun caranya mencuci tangan, mencuci luar, ya supaya keseluruhannya mandi dengan bersih, mau pakai sabun apa, rinso apa sekalipun, tapi itu tidak mempengaruhi sampai ke dalam hati. Dalam Markus pasal yang ke-7 kita akan lihat Markus pasal 7. Ada yang bantu baca dulu mulai ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Terus, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terus, Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. iya. Jadi inilah yang Tuhan bawa dalam ibadah kita, supaya membersihkan mulai dari dalam. Nah, ini saudaraku, mulai dari dalam, sehingga nanti apa yang keluar, tindakan, perkataan, semua menjadi hal yang baik.
berlawanan, saudara-saudaraku, dengan cara Taurat dicoba memperbaiki dari luar supaya baik ke dalam. Tapi dalam kekristenan bukan begitu. Dan tidak ada pengaruh. Itu sebabnya kalaupun saya mandi terus, apakah hati saya suci? Oh tidak, itu nggak ada pengaruh. Tapi kalau hati saya suci, yaitu akan mempengaruhi ke semua luar. Tahu membersihkan diri supaya enak dilihat orang. Nah, tapi orang selalu membersihkan dari luar, dalamnya nggak ada yang tahu. Itu di dalam Matius pasal 23. Itu cara dari ahli-ahli Taurat. Ahlinya, saudaraku, itu ibadah-ibadah Taurat yang luarnya dibetulin, tapi dalamnya tidak mampu dibetulin. Ini, saudara-saudaraku, supaya kita tidak dengan filsafat-filsafat, dengan ibadah-ibadah lahiriah. Nah, itu sebabnya kalau kita baca dalam Matius pasal 23 ini, kita bisa dengan banyak melihat ini, bagaimana cara-cara. Saya baca ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, ini sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Itu kalau dalam Kristen. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini saudaraku, cara orang Farisi dan cara ibadah-ibadah lahiriah. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ini ahli Taurat, saudaraku. Jadi agama-agama Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik,
Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi pelayanan doa itu untuk mendapatkan yang jasmani. Ini saudara-saudaraku. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini berusaha terus menarik orang ke dalam agama, bukan kepada kehendak Tuhan. Itu sering sekali orang berkata agama tidak menyelamatkan, tidak memberkati, tapi Tuhan yang memberkati. Jadi banyak orang menarik kepada agama, tapi kita harus membawa orang kepada Tuhan. Karena membawa kepada agama tanpa membawa kepada Tuhan, itu mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya masuk neraka. Dan orang tidak bertobat tambah jahat. Itu sebabnya di akhir zaman ini banyak orang berani menyakiti sesama, membunuh, baik secara langsung, baik secara menghina, mengolok, mengata-ngatain, menjatuhkan derajat. Saudara-saudaraku, bagi kita tidak boleh, biarpun orang yang berdosa kita tidak boleh, penduduk neraka, nggak boleh. Nggak boleh berkata, hai gila, hai kafir. Tidak. Justru kita berdoa biar dia diselamatkan, biar dia diberkati Tuhan. Itu agama. Kalau kita bawa orang kepada Yesus, berakar di dalam dia, menjadi pengasuh, pengasih, pemurah. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang bodoh dan orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang buta, apakah yang lebih penting, mempersembahkan atau persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Saudara-saudaraku, inilah cara-cara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kalau kita lihat lagi, saudara-saudaraku, pembacaan ini semua panjang. Saudara-saudaraku, kita bisa melihatnya, tapi saudara boleh bacalah di rumah. Dalam ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Nah, ini saudara-saudaraku, kita sudah melihat
Jadi orang-orang ini disebutkan luarnya itu yang terlalu, tapi mengenai dalam dia tidak mengerti, sehingga mereka disebut bagaikan membangun kuburan. Kuburan itu di dalam itu tidak pernah dikorek-korek, tapi di luar itu dibuat sebagus mungkin. Itu sebabnya ayat 27 ada yang suka baca. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara-saudaraku, kalau orang membersihkan diri bagus, tapi itu luar, tapi itu tidak ada yang dibanggakan untuk hal yang rohani. Itu belum ada mengena dengan rohani. Selama hidup kita terus mandi, tapi mandi itu tidak membersihkan rohani, tidak bisa. Yang bisa membersihkan rohani adalah firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan Roh Kudusnya Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau hanya luarnya yang dibetulin, kelihatannya bagus, tapi dalamnya itu bagaimana saudara-saudaraku? Itu sebabnya tidak ada yang dibanggakan kalau hanya luar yang bagus. Tapi kalau dalamnya sudah bagus, luarnya kita bagusin, nah itu lebih baik lagi. Itu sebabnya kalau kita beribadah, kita juga pakai pakaian yang sopan, yang baik. Ya, ini saudara-saudaraku, itu harus datang dari dalam yang sudah dibenarkan, yang sudah dibersihkan, yang sudah dirubah, sehingga tidak hanya separuh. Kalau hanya luarnya yang sudah bagus, dalamnya belum, nah itu masih rankingnya kuburan. Nah, itu masih rankingnya kuburan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yang sangat indah di dalam Kristus ialah menanggalkan tubuh yang berdosa. Inilah ibadah yang sangat baik. Jadi ibadah-ibadah itu pembersihan luar, termasuk juga hal-hal luar. Cara makan, saudara-saudaraku, makanan tidak membawa orang lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan, tidak. Hanya manusia diberikan pengertian supaya jangan makan yang beracun. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya hal-hal makanan yang membawa penyakit. Ada sebangsa ikan buntal yang kita nggak makan, saudaraku, karena bisa merusak tubuh. Jadi Tuhan memberikan kepada kita makanan yang sehat. Jadi kita memilih makanan itu bukan karena ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Kalau dulu bangsa Israel memang begitu. Jadi makanan itu ada haram,
ada halal. Orang Israel sekarang benar-benar mereka memilih makanan itu, sehingga mereka kalau dibilang itu yang, kalau bahasa mereka disebut kosher itu ya, itu namanya benar-benar yang dalam Alkitab tidak disebut haram. Karena yang haram itu berkaki 4, berbelah kuku, tapi tidak memamah biak, haram semua. Ikan yang tidak bersisik, haram semua. Jadi ada makanan haram, ada halal. Tapi kalau kita lihat di dalam Yesus, itu menunjukkan tidak ada lagi orang yang disebut kafir, tidak ada disebut orang bukan kafir, tapi semua boleh menerima hal kerajaan surga. Itu saudara-saudaraku. Jadi sunat juga itu masih di luar. Walaupun itu mengenai tubuh, itu masih di luar. Jadi kita tidak sunat luar, sunat di dalam tubuh. Itu sebabnya ayat yang ke-11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi sunat yang dilakukan manusia itu di luar, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan selanjutnya kita perhatikan ayat yang ke-16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saudara-saudaraku, sama dengan dulu bangsa Israel melawan ini, tapi justru disitulah termasuk guru besarnya bangsa Israel. Itulah pada saat itu Saulus ini, sehingga dia berkata, kalau di dalam agama Taurat dia disebut sampai tidak bercacat celah. Saya mau ajak kita baca itu Filipi pasal 3 mulai ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini, jadi jangan hal-hal lahiriah, saudaraku, tidak ada hubungan. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa, saudaraku. Mengenai hukum Taurat tidak bercacat. Justru ini yang dipanggil oleh Tuhan. Baru dia bilang ayat 7, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini saudara-saudaraku, makanya kita ini semua harus teguh dalam Kristus, berakar dalam Kristus. Rasul Paulus semua cara Taurat itu saudara-saudaraku
dia lakukan tidak bercacat. Tapi apapun itu semuanya, itu masih, kalau kepada kebenaran dengan apa yang disebut tirulah aku seperti aku meniru Kristus, maka semua yang dianggap dulu itu dianggap masih rankingnya sampah, saudaraku. Levelnya sampah. Itu sebabnya kalau kita boleh berakar dan dibangun di atas Kristus, itu kita mendapat kemurahan. Jadi jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Bangsa Israel itu memang mereka harus merayakan bulan Abib, karena mengingat mereka keluar dari Mesir. Ini saudaraku, makanya mendapat kemurahan. Kalau kita bukan keluar dari Mesir, mau keluar dari dosa mau kapan juga boleh. Mau bulan Januari, mau bulan Februari, mau bulan Maret, April, Mei, 12 bulan boleh. Jadi mana bulan kemurahan bagi kita? Itu masing-masing. Gak ada harus semua orang Kristen harus merayakan bulan Januari. Gak. Dan berkata bulan Januari itu hari berkah. Tidak ada secara global. Kalau untuk perorangan, ya boleh. Saya dulu tahun 65 udah lupa hari apa saya mulai mengambil kesimpulan. Tapi saya masih ingat bulannya sama tahunnya. Bulannya September, saudara-saudaraku. Karena saya mengambil kesimpulan dengan melihat G30S. Banyak orang terbunuh. Jadi di mata saya, pemikiran saya, kalau ini terjadi bagi saya masih orang berdosa, mau kemana saya? Jadi saya mau ingat, itulah saya mengambil kesimpulan. Dan tahunnya tahun 65, 1965. Saya ingat. Tapi tidak boleh kepada semua orang Kristen G30S hari yang berbahagia bagi kita. Tidak boleh. Tapi kalau bagi saya, karena saat itu saya mengambil kesimpulan dan berserah kepada Tuhan, saya yakin Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan terima saya, dan mulai dari situ Tuhan bimbing saya sampai sekarang. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya di dalam kekristenan, kalaupun kita merayakan Natal, ya hanya karena kita sudah tahu Yesus datang ke dunia sudah. Makanya mau bulan Desember boleh, mau Januari boleh, sebelum Desember juga boleh. Nah, tapi karena mengambil yang terdekat dengan harinya itu, makanya dalam Alkitab juga nggak ada ditunjuk harus bulan ini, harus tanggal 25, itu pun tidak. Kalaupun tanggal 25 itu keputusan dari pemimpin-pemimpin saja. Tapi yang ada dalam Alkitab, kebangkitan Yesus hari Minggu, dan orang Kristen mulai beribadah dalam kebangkitan Yesus. Kalau itu ada, saudaraku. Ya. Jadi setiap minggu termasuk merayakan kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus harus kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan iblis, Yesus sudah selesai mengadakan penebusan dosa. Nah, kita beribadah, dan ibadah kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan bagi kamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur lewat ibadah-ibadah kita. Ini saudara-saudaraku, tapi bukan lahirianya, rohaninya, penanggalan manusia yang berdosa. Tidak membanggakan yang luar, tidak membanggakan hari-hari, bulan baru, hari Sabat. Tapi tujuan kita semua satu, siap bagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab kalau luarnya yang kita banggakan, Farisi ahli Taurat yang levelnya hanya pembangun kuburan, luarnya saja yang dibagusi, yang di dalam tidak bisa dibagusi. Tapi kalau kita masih ada kesempatan, masih bisa hidup menerima Kristus dan dibangun di atas Dia, berakar dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, sampai kalau Yesus datang kita sama seperti Dia. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di dalam baptisan hidup lama itu adalah dikubur, dan hidup baru sudah datang. Jadi walaupun kelihatannya peraturan-peraturan ibadah banyak orang kelihatannya bagus, tapi tidak sampai terjadi pembaruan yang terus dibarui, semakin mengasihi, semakin penuh keindahan, semakin menyenangkan Tuhan, dan juga semakin jadi berkat bagi orang, semua orang. Satu agama lebih, tidak satu agama juga boleh. Bahkan yang menyakiti kita, kita doakan. Yang memusuhi kita, kita kasih makan juga. Nah, boleh saudara-saudaraku menyakiti siapapun. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah filsafat, bukan ibadah cerita turun-temurun, tapi yang adalah mengalami pembaharuan dari dalam, yang terus-menerus mengalami pembaharuan. Inilah dikehendaki Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kalau ini boleh terjadi, yakinlah saudara, ada di mana-mana pun kita akan mengalami berkat, mulai daripada berkat pengampunan, penyucian daripada hidup lama ataupun dosa itu, dan ada jaminan juga berkat bagi kita sampai kepada kesehatan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi boleh banyak saudara-saudaraku tantangan hidup, tapi ada jaminan juga. Dosa kita diampuni, penyakit kita juga disembuhkan. Saudara-saudaraku, mari teguh di dalam Tuhan, dalam pembaruan mulai dari dalam, dan luarnya semua akan semakin indah menyenangkan bagi Tuhan dan bagi semua. Kita memiliki kesaksian yang indah bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.